Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa nabiyyina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Jadi kali ini kita akan berbicara Ramadan. Terkait kita berbicara Ramadan, kita tahu bahasa bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkannya Al-Quran di dalamnya. Dan kita juga diwajibkan berpuasa di dalam bulan Ramadan. Sebagaimana Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyaum kama kutiba alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan atasmu berpuasa sebagaimana diwajibkan juga orang-orang terdahulu berpuasa. Tujuannya apa? La'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Maka titik fokus pembicaraan kita pada kali ini adalah puasa menjadikan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, kok bisa puasa menjadikan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya dalam kitab Minhajul Abidin, ketika beliau menjelaskan tentang aqobah, kendala-kendala orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab tersebut dijelaskan yang pertama adalah kendala orang yang beribadah kepada Allah adalah manusia. Yang kedua dunia. Yang ketiga syaitan. Yang keempat adalah syahwat atau nafsu kita, keinginan diri kita. Terkait yang pertama, godaan yang pertama, yaitunya dunia, yang menyebabkan kita tergoda dan menjadikan kita lalai dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti contoh orang yang terlalu cinta dunia, terlalu cinta harta, mengejar harta, sehingga dia lebih memilih untuk mengejar hartanya daripada beribadah. Ketika di azan berkumandang untuk sebagai tanda mulai masuknya waktu sholat, tetapi dia masih beraktivitas dalam mengejar keduniaannya dengan mengejar hartanya, supaya hartanya lebih banyak. Nah, dia lebih memilih tersebut daripada sholat, sampai-sampai dia tunda dan waktu sholat pun habis dan dia tidak melaksanakan sholat atau tinggal sholat salah satu sholatnya, atau tidak mengerjakan sholat sama sekali. Maka jika dunia tersebut tertanam di hatinya, bahkan ini akan lebih parah berefek pada dirinya. Kenapa? Karena terlalu penuhnya cinta dunia, maka dia akan lebih memilih dunia daripada tujuan hidupnya, yaitunya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yaitunya manusia, yang sebagaimana kita tahu, ada yang mengatakan orang yang berteman dengan tukang parfum akan terbawa parfumnya. Orang yang berteman dengan tukang pandai besi akan menempel bau-bau besi atau bau-bau tidak enak yang dikeluarkan di besi kepada diri kita. Nah, maka pengaruh manusia itu bisa membuat kita lalai dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti bertemunya lawan jenis yang susah bagi kita untuk mengendalikan pandangan mata kita, yang akan menyebabkan syahwat kita bergejolak, dan melihat keburukan-keburukan manusia yang membuat kita bergunjing. Nah, ini salah satu bentuk godaan dari manusia. Yang ketiga adalah godaan syaitan, yang kita tahu bagaimana syaitan mengiming-imingi, mengolah pikiran kita agar kita lalai dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, kendala yang terakhir, yaitunya syahwat, yang mana nafsu syahwat atau keinginan kita, syahwat diri kita
diri kita. Itulah yang menyebabkan 3 yang pertama tadi. Bagaimanalah cara menundukkan semuanya ini? Yaitunya dengan tidak memperturutkan hawa nafsu tersebut atau syahwat tersebut, hawa nafsu tersebut. Bagaimanakah bentuk tidak memperturutkan atau tidak mengikuti hawa nafsu tersebut? Salah satunya dengan berpuasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berpuasa, hawa nafsu kita terkekang, maka mulailah turun ego-ego kita. Mulailah susah setan menggoda, mulailah manusia tidak mudah untuk bisa menggoda kita. Karena lemahnya syahwat kita, karena terkekangnya syahwat kita di puasa tersebut. Dan dunia juga karena kurangnya rasa syahwat tersebut, karena tidak memperturutkannya, tidak mengikutinya. Salah satu-satunya cara untuk melawan hawa nafsu yaitunya dikekang. Salah satu bentuk pengekangan dari hawa nafsu adalah berpuasa. Maka jika hawa nafsu ini terkekang, inilah akan menjadikan kita sebagai orang yang bertakwa, yaitunya 4 godaan tadi akan kita tundukkan, dan kita lanjut menjadi, kita akan fokus lagi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua yang kita lakukan terfokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah bentuk dari orang-orang yang bertakwa, yaitunya orang-orang yang benar-benar menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang-orang yang paling mulia di sisimu adalah orang-orang yang paling bertakwa. Mungkin kesimpulannya dengan berpuasalah kita mengunci hawa nafsu. Ketika hawa nafsu kita terkunci, kita lemah dalam melihat atau mengikuti godaan-godaan yang ada di sekitar kita. Dengan lemahnya kita untuk mengikuti godaan-godaan di sekitar kita, ini akan menjadikan kita mudah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah kita merasakan nikmat-nikmat iman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bersihnya hati kita. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Umar, la yablughu abdu hakikat taqwa, tidak akan sampai ke seseorang akan hakikat takwa hatta mahaka fi sodri, hatta yada'a mahaka fi sodri, sehingga dia meninggalkan sesuatu yang akan menjerumuskan dia ke dalam perbuatan dosa, dimana melalui apa? Melalui hati, fi sodri. Sebenarnya yang Nabi katakan, inna fi jasadi mudghah, idza salat jasadu, idza sulat jasadu, idza fasadat jasadu, ala wa ya qalbu. Apabila baik gumpalan, baik jasad, bertakwa gumpalan, bertakwa jasad, mengerjakan seluruh perintah Allah gumpalan, maka jasad pun akan mengikutinya. Apabila meninggalkan, jasad pun akan meninggalkan. Dianya adalah hati. Inilah salah satu bentuk membersihkan hati, yaitunya bertakwa, yaitunya berpuasa. Berpuasa. Kenapa? Dikatakan juga banyak makan itu akan mematikan hati, banyak minum itu akan mematikan hati, terlalu respon, terlalu banyak berbicara itu akan mematikan hati. Ketika dibalikkan, tidak terlalu banyak makan, tidak terlalu banyak minum, tidak terlalu banyak berbicara, tidak terlalu banyak tertawa, maka ini akan menghidupkan hati, menerangkan nur Allah akan lebih memancar di hati, dan inilah yang akan menimbulkan rasa-rasa cinta kita kepada Allah, menimbulkan rasa-rasa kita untuk beribadah kepada Allah, dan menimbulkan rasa dan perasaan bahwa mengerti tujuan kita hidup di dunia ini hanya menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekian, terlebih dan terkurang mohon maaf. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.